ada Natalius Pigai. Ini juga akan memberikan keterangan bersama dengan teman-teman media yang sudah menanti di depan gerbang. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi keterangannya di sana. Ada Sarah. Jihan dan juga saudara, apa yang menjadi diskusi ataupun juga pembicaraan antara keduanya. Perwujudan daripada candra kebangsaan, kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong karena sebelum Bapak ngomong sampaikan kepada publik menyebut nama tidak boleh, tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu. Dari udah belasan tahun yang lalu dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi jadi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapan apa aja Bang? Ada nggak? Misalnya kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatet apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada. Karena kan begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Ya, itu aja. Petarung. Hai. Natalius Pigai. Nusron Wahid ya? Oke, Nusron Wahid. Mas, Gus Nusron, tadi apa saja Gus yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ada permintaan untuk jadi menteri atau seperti apa Gus? Lalu sehannya mana? Ada nggak? Lagi live. Gus, ini lagi patching. Terus gimana? Ya, tadi ngobrol apa aja di dalam Gus? Ya, diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan, sehat-sehat, walafiat. Ya, ditanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. Bidangnya udah spesifik Gus? Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN gak ya Gus? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar gak Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden karena itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih Gus. Sekarang ini Gus yang satunya. Kesipul. Mau kabur nih Gus Ipul. Ipul, tadi apa aja? Kayaknya cuma Gus Ipul ditanyain juga kayak Pak Nusron tadi nggak soal kesiapan atau membantu kabinet mendatang. Ya pada dasarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu, tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih Gus? Karena kayaknya ada baru bentar kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana Gus?
Ya nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya, dan efektif, efisien. Tapi itu di aja. meja tengah ya Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Ya nanti ada yang menjelaskan. Gus Ipul, tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak Gus Ipul untuk membantu lagi kabinet? Itu disampaikan nggak Gus, secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu. Siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Jadi Itu aja. baru Di mana saja siap gitu. Ya, terima kasih ya, itu aja.